Baik, memasuki bab 4. Manajemen SDM internasional menopang operasi bisnis internasional. Kita bahas dulu mengenai staffing operasi di luar negeri. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas di bab 2 ya, kalau saya tidak salah, di bab 2 mengenai jenis-jenis karyawan global. Jadi kalau kita bicara tentang staffing untuk perusahaan yang beroperasi pada suatu lingkungan multinasional, itu memang sangat kompleks. Jadi selain dari memperkerjakan karyawan domestik, tentu juga harus memperhatikan atau melibatkan seleksi para karyawan dari beberapa kebangsaan dan budaya yang berbeda-beda, yang nanti juga bisa membuat hambatan ya dalam proses staffing ini. Nah, ini jenis-jenis karyawan global. Yang pertama itu adalah parents country national. Parent country national ini dia adalah karyawan yang lahir dan bertempat tinggal di negara induk. Nah, sedangkan yang berikutnya itu adalah karyawan negara tuan rumah atau host country national. Jadi ini adalah karyawan yang lahir dan bertempat tinggal di negara tuan rumah. Nah, yang berikutnya adalah karyawan negara ketiga atau third country national. Itu karyawan yang lahir di negara ketiga namun dipekerjakan di negara tuan rumah. Nah, biasanya praktik kepegawaian untuk posisi manajerial dan sering posisi pemasaran, ini dia menempatkan penekanan berat atas penggunaan para ekspatriat. Ya, ekspatriat itu kemarin sudah dibahas juga ya di bab kedua, itu adalah orang yang bekerja di luar negaranya. Nah, alasannya itu biasanya karena kebutuhan untuk memecahkan masalah khusus, untuk memanfaatkan keahlian para ekspatriat itu tadi. Nah, kemudian untuk mentransfer teknologi misalnya dari negara asal ke cabang-cabang luar negeri. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan pengembangan karir para karyawan. Nah, bisa juga untuk mengembangkan para manajer dengan perspektif global. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa akan banyak hambatan dalam internasionalisasi perusahaan, terutama ketika kita akan menyeleksi dan menempatkan karyawan untuk di perusahaan atau di cabang-cabang di negara yang lain. Nah, kemudian itu juga bisa hal itu tadi juga bisa untuk membantu mengembangkan budaya organisasi di cabang-cabang di luar negeri tadi. Kemudian untuk melatih serta mengembangkan para manajer lokal. Kita masuk ke pendekatan dalam penyusunan staffing, penyusunan staff ya di multinasional. Nah, di dalam penyusunan staff ini banyak sekali perusahaan internasional dalam satu lingkungan domestik ini lebih rumit karena aktivitas bisnis ini terjadi dalam lingkungan internasional. Nah, kebijakan-kebijakan penyusunan staf pada posisi kunci di kantor pusat dan cabang ini menggunakan sudah dibahas tadi di bab 2 juga, ada etnosentrik, ada polisentrik, ada geosentrik dan regiosentrik. Nah, pembatasan-pembatasan yang ditempatkan oleh pemerintah negara tuan rumah dalam kebijakan-kebijakan kepegawaian ini juga bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam melakukan penyusunan staf, termasuk dengan kesediaan staf itu sendiri. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama ini adalah etnosentrik. Nah, etnosentrik beberapa cabang luar negeri ini memiliki sedikit kebebasan dan keputusan-keputusan strategik yang dibuat di kantor pusat. Nah, misalnya posisi kunci pada operasi domestik dan luar negeri ini dipegang oleh orang-orang kantor pusat.
Nah, cabang-cabang dikelola oleh staf dari negara asal atau Parents Country National tadi ya, PCN. Nah, ada beberapa alasan yang logis untuk mengikuti kebijakan penyusunan staf etnosentrik. Yang pertama tentu karena kurangnya HCN ya. HCN tadi host country national. Jadi kurangnya HCN yang berkualitas, host country national yang berkualitas. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan untuk memelihara komunikasi, koordinasi, hubungan pengendalian dengan kantor pusat korporat. Nah, untuk perusahaan-perusahaan pada awal tahap internasionalisasi, pendekatan etnosentrik ini dapat mengurangi risiko tinggi yang dipersepsikan. Jadi ketika sebuah perusahaan multinasional memperoleh perusahaan di negara lain atau dia membuat cabang di negara lain, nah perusahaan multinasional ini awalnya mungkin ingin menggantikan para manajer lokal dengan PCN ya, Parents Country National, untuk menjamin bahwa cabang baru mengikuti seluruh kebijakan dan tujuan korporat. Nah, jadi pendekatan etnosentris ini untuk situasi pasar luar negeri ini benar-benar cocok sebenarnya. Jadi untuk sebuah perusahaan multinasional. Nah, ini bisa jadi alasan mengapa etnosentrik ini, kebijakan etnosentrik dalam staffing multinasional ini bisa dipertimbangkan. Namun ternyata pendekatan etnosentrik ini ada kekurangannya. Nah, kekurangannya yang pertama, kebijakan etnosentrik ini membatasi peluang promosi host country national tadi yang dapat mengarah pada pengurangan produktivitas. Jadi karena dia promosinya, kesempatan promosi atau kesempatan jenjang karir untuk host country-nya tadi berkurang, sehingga produktivitas dan produktivitasnya menurun, kemudian terjadi peningkatan turnover di HCN tadi. Nah, kemudian untuk adaptasi para manajer ekspatriat terhadap negara tuan rumah ini memerlukan waktu yang lumayan lama. Nah, pada saat itu, Parents Country National itu sering membuat kesalahan-kesalahan dan keputusan-keputusan yang buruk pada saat dia melakukan adaptasi tadi, karena waktunya cukup lama. Nah, kemudian jika kita membandingkan antara kompensasi Parents Country National dan Host Country National, ini ada kesenjangan antara penghasilan dari Parents Country National. Jadi mereka sering memandang tidak adil oleh host country ya. Host country ini merasa bahwa terjadi ketidakadilan untuk paket-paket kompensasi yang diberikan. Kemudian yang terakhir, ini untuk banyak ekspatriat, posisi kunci di luar negeri ini artinya adalah status baru, wewenang baru, artinya status kepegawaian baru, karir yang baru. Ini juga bisa meningkatkan standar kehidupan. Nah, perubahan-perubahan ini mungkin mempengaruhi kepekaan para ekspatriat terhadap kebutuhan dan harapan dari cabang di negara tuan rumah tersebut, tuan rumahnya. Nah, jadi para ekspatriat ini sebenarnya sangat mahal untuk bertahan di lokasi luar negeri. Kenapa? Karena memang mereka memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan karyawan tuan rumah atau host country tadi. Baik, untuk pendekatan dalam menyusun staff atau staffing di polisentrik. Nah, perusahaan multinasional ini memperlakukan setiap cabang sebagai satu entitas nasional yang berbeda dengan kebebasan pembuatan keputusan. Nah, cabang-cabang yang ada di negara lain atau di cabang internasional tadi ini dikelola oleh karyawan-karyawan lokal atau dikenal tadi dengan istilah host country national yang jarang dipromosikan untuk posisi-posisi di kantor pusat. Dan parents country itu jarang ditransfer ke operasi-operasi cabang di luar negeri. Nah, sedangkan keuntungan untuk polisentrik sendiri, yang pertama adalah dia bisa menghilangkan hambatan bahasa, kemudian masalah-masalah penyesuaian manajer ekspatriat dan keluarga. Tentu kan manajer ekspatriat ketika dia di
tugaskan ke luar negeri, tentu dia akan membawa keluarganya. Nah, ini akan menjadi masalah ketika mereka harus menyesuaikan diri, baik manajer itu sendiri maupun keluarganya. Nah, dengan adanya polisentrik ini bisa menghilangkan juga kebutuhan untuk program pelatihan pemahaman budaya di negara tuan rumah yang lebih cenderung mahal ya dibandingkan dengan kita mempekerjakan host country itu sendiri, karena host country tidak perlu penyesuaian karena itu adalah negaranya. Kemudian penempatan host country nasional ini memungkinkan suatu perusahaan multinasional untuk mengambil sedikit muka ya ketika ada masalah-masalah politik yang cenderung sensitif di dunia perpolitikan di negara tersebut, di host country-nya. Nah, kemudian penempatan host country ini lebih murah. Nah, sekalipun premi yang dibayarkan untuk para pelamar yang berkualitas tinggi di negara cabang tersebut, tetap penempatan host country ini lebih murah dibandingkan dengan ekspatriat. Nah, kemudian yang terakhir keuntungannya adalah memberikan kontinuitas terhadap manajemen cabang di luar negeri. Nah, pendekatan ini tentu bisa menghindarkan turnover yang tinggi pada manajer kunci. Nah, sedangkan kelemahannya untuk polisentrik ini yang pertama, dia bisa menutup jurang antara manajer cabang yang dengan HCN host country dan para manajer dari parent country di kantor pusat korporatnya. Nah, misalnya yang saya sampaikan tadi ada hambatan bahasa, kemudian konflik, kemudian pertentangan kesetiaan bangsa dan perbedaan kebudayaan. Ini nanti bisa mengisolasi staf kantor pusat nih dari berbagai cabang di luar negeri. Nah, hasilnya mungkin berupa perusahaan multinasional dapat menjadi satu federasi dari unit nasional independen dengan hubungan nominal kepada kantor pusat korporat. Nah, kemudian jenjang karir para manajer host country dan parent country ini, kalau kita lihat para manajer host country ini memiliki peluang terbatas untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri ya, tetapi dia tidak dapat maju di luar posisi senior di cabang mereka sendiri. Nah, demikian pula dengan para manajer negara asal parent country. Mereka memiliki peluang terbatas untuk memperoleh pengalaman di luar negeri karena posisi di kantor pusat itu dipegang oleh parent country. Jadi kelompok manajer senior corporate itu akan memiliki keterbatasan penampilan menampilkan diri ya, mengaktualisasikan diri pada operasi internasional. Nah, akibatnya hal ini akan menghambat pembuatan keputusan strategik dan alokasi sumber daya. Oke, kemudian untuk yang pendekatan penyusunan staf geosentrik. Nah, di perusahaan multinasional yang menjalankan pendekatan global terhadap operasi-operasinya mengakui bahwa setiap bagian cabang-cabang dan kantor-kantor pusatnya ini bisa memberikan kontribusi yang unik ya, dengan kompetensi yang unik pula. Nah, ketika kita bicara tentang pendekatan penyusunan staf geosentrik, tentu dia juga punya keuntungan. Nah, ada 3 keuntungan dari pendekatan geosentrik. Nah, yang pertama, pendekatan geosentrik ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengembangkan tim eksekutif internasional untuk membantu dalam pengembangan perspektif global. Dan sumber internal karyawannya atau sumber daya manusianya itu bisa dilakukan penyebaran di organisasi globalnya. Jadi dia bisa mengembangkan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya yang lain dalam perspektif global.
Nah, kemudian pendekatan ini bisa mengatasi kekurangan pada pendekatan polisentrik. Nah, yang ketiga, pendekatan ini mendukung kerjasama dan pembagian sumber daya antar unit. Nah, sedangkan kelemahannya, yang pertama, pemerintah negara tuan rumah ini menginginkan jumlah warga negara mereka yang dipekerjakan itu pasti lebih banyak. Nah, dengan menggunakan pengendalian imigrasi untuk mendesak penggunaan karyawan negara tuan rumah jika tidak tersedia orang dalam jumlah yang cukup dan keterampilan yang memadai. Jadi di mana-mana ketika kita mau membuat cabang di satu negara, tentu kita akan memperhatikan juga mengenai keinginan dari pemerintah setempat, bahwa mereka menginginkan sumber daya manusia yang mengisi perusahaan tersebut adalah dari host country, ya, harus dari host country. Ini keinginan dari negara tuan rumah. Nah, kemudian persiapan yang banyak untuk dokumen-dokumen yang bisa menyita waktu, karena di beberapa negara ini mengharuskan perusahaan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang cukup rumit jika perusahaan ingin mempekerjakan seorang karyawan asing daripada dia mempekerjakan host country. Jadi memang lebih rumit untuk mempersiapkan dokumentasi. Jadi karena dia memang memakan waktu, memerlukan biaya yang mahal, dan kadang bahkan tidak ada hasilnya. Nah, memang susah untuk mendapatkan izin kerja, terutama untuk kebijakan ini tadi, ya. Nah, kemudian kebijakan geosentrik ini bisa lebih mahal, ya, diterapkan karena meningkatkan biaya pelatihan dan relokasi. Nah, berikutnya pendekatan geosentrik ini memerlukan waktu yang lama dalam persiapan yang diperlukan. Nah, yang terakhir ini adalah staffing, penyusunan staff dengan regiosentrik. Nah, pendekatan ini mencerminkan strategi geografis dan struktur perusahaan multinasional. Jadi seperti pendekatan geosentrik tadi, pendekatan ini memanfaatkan sekelompok manajer yang lebih luas, tetapi dalam satu cara yang terbatas. Nah, keuntungannya yang pertama, pendekatan ini bisa memungkinkan adanya interaksi antara para eksekutif yang ditransfer ke kantor pusat regional dari cabang-cabang regional dan parent country yang ditempatkan di kantor pusat regional itu sendiri. Nah, yang kedua, pendekatan ini mencerminkan beberapa kepekaan terhadap kondisi lokal, karena memang cabang lokal itu diisi hampir semuanya oleh host country nasional. Artinya dia diisi oleh tenaga kerja lokal. Nah, pendekatan ini juga merupakan suatu cara bagi perusahaan multinasional untuk beralih secara bertahap dari pendekatan etnosentrik atau polisentrik kepada pendekatan geosentrik. Nah, sedangkan kelemahannya, pendekatan ini dapat menghasilkan federalisme di satu regional dari satu dasar negara dan membatasi organisasi dari satu sudut pandang saja, terutama sudut pandang global. Nah, kekurangan yang berikutnya pada saat pendekatan ini memperbaiki prospek karir di tingkat nasional, nah hal ini hanya memindahkan hambatan untuk tingkat regional. Nah, staf mungkin naik ke kantor pusat regional, tetapi jarang untuk posisi di kantor pusat perusahaan induknya. Jadi dia hanya memindahkan hambatan prospek karir dari nasional ke regional saja. Ini adalah kelemahan untuk regiosentrik. Nah, ini untuk filosofi dalam penyusunan staf karyawan negara induk atau parent country. Ini ada keuntungan dan kelemahannya. Bisa dipahami untuk yang parent country. Nah, begitu juga untuk yang
third country national. Oke, nah yang terakhir mengenai host country ya, host country nasional. Nah, dari 3 kategori tadi, parent country, third country, dan host country, kategori ini memang menunjukkan sikap manajerial yang mencerminkan lingkungan sosial budaya ya, di mana perusahaan yang melakukan internasionalisasi ini berada pada studi-studi yang lebih berorientasi ke perusahaan-perusahaan di Amerika ya. Jadi sikap-sikap ini mungkin mencerminkan sikap umum manajer puncak, tetapi kalau kita bicara mengenai sifat bisnis internasional ini memaksa untuk beradaptasi dalam pelaksanaannya. Jadi sebuah perusahaan ini bisa menerapkan pendekatan etnosentrik untuk semua operasi di luar negeri, tapi satu pemerintah negara tuan rumah mungkin menginginkan masyarakat menempatkan orang-orang yang pada posisi kunci yang tadi merupakan salah satu kelemahan ya dalam pendekatan geosentrik. Nah, mempekerjakan host country dan third country. Jadi secara umum perusahaan multinasional ini menyusun staf cabang-cabang mereka di bawah tingkat manajemen puncaknya ini dengan karyawan-karyawan lokal atau host country nasional. Nah, pada waktunya karyawan ini bisa digantikan oleh parent country, khususnya di wilayah yang mengalami kekurangan tipe karyawan yang diperlukan. Misalnya, contohnya ketika menggunakan orang Korea di Arab untuk proyek-proyek konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan minyak negara barat, atau misalnya orang Turki di Jerman untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian atau unskilled job ya, atau di mana ada perpindahan orang yang relatif bebas dari satu negara ke negara lain. Misalnya contohnya kan dalam European Community. Nah, tentu saja kehadiran karyawan-karyawan potensial dengan pelatihan, pendidikan, dan keterampilan yang memadai selalu menjadi kepentingan utuh bagi suatu strategi penyusunan staf dengan host country nasional. Nah, contohnya dalam kasus keputusan strategik yang dibuat untuk menempatkan lokasi satu cabang di satu negara di mana populasi lokalnya itu pendidikannya kurang atau sangat memerlukan pelatihan. Nah, Departemen SDM ini harus menemukan cara untuk menyusun staf dengan gugus kerja yang dibutuhkan. Misalnya dengan melakukan pelatihan terhadap karyawan lokal atau mempekerjakan third country nasional. Nah, untuk perusahaan-perusahaan multinasional ini ternyata juga ada kesulitan merekrut karyawan negara tuan rumah ya. Alasannya yang pertama, kurangnya pengetahuan akan pasar tenaga kerja lokal. Kemudian ketidaktahuan tentang sistem pendidikan lokal dan status berbagai kualifikasi. Kemudian masalah bahasa dan budaya pada saat wawancara. Dan yang terakhir, berusaha untuk mentransfer metode rekrutmen yang berjalan baik di negara asal, tetapi mungkin tidak berjalan baik di lokasi asing setempat, karena tadi kita melakukan internasionalisasi. Nah, ada alasan-alasan untuk penugasan-penugasan internasional. Yang pertama adalah pengisian posisi atau position filling. Nah, organisasi memiliki satu kebutuhan dan ketergantungan pada tipe posisi dan tingkatan yang terlibat. Entah akan mempekerjakan karyawan lokal atau mentransfer seorang karyawan yang memang cocok atau sesuai. Alasan yang paling umum itu adalah untuk mengisi kesenjangan keterampilan, diikuti dengan misalnya ada transfer teknologi. Nah, ini pada pengisian posisi.
Kemudian pengembangan manajemen. Jadi karyawan itu dapat dipindahkan ke bagian lain dalam organisasi untuk tujuan pelatihan dan pengembangan, serta untuk membantu pengembangan nilai umum korporat. Nah, untuk alasan ini kita melihat staf kantor pusat ditransfer ke operasi cabang atau staf cabang ditransfer ke operasi induk atau operasi cabang lain. Kemudian yang ketiga, pengembangan organisasi. Nah, di sini tujuan operasi strategik ini memainkan peran kebutuhan pengendalian, transfer pengetahuan, kemudian ada kompetensi yang dibutuhkan, kemudian prosedur dan praktek di lokasi-lokasi cabang. Kemudian bisa juga untuk memanfaatkan peluang pasar global. Nah, penugasan internasional ini memungkinkan staf untuk memperoleh perspektif yang lebih luas karena menjadi hal yang biasa dengan lebih dari satu operasi yang dilakukan. Nah, tipe penugasan internasional. Tipe penugasan internasional ini ada 3 ya. Yang pertama, penugasan jangka pendek. Penugasan jangka pendek ini biasanya sampai 3 bulan. Nah, biasanya penugasan ini digunakan untuk memecahkan masalah supervisi proyek atau menjadi pengganti sementara sampai pengaturan yang lebih permanen dibuat. Nah, kemudian penugasan diperpanjang. Nah, penugasan diperpanjang ini sampai 1 tahun. Nah, penugasan ini mungkin melibatkan aktivitas serupa dengan penugasan jangka pendek tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, berikutnya penugasan jangka panjang. Nah, ini bervariasi antara 1 sampai 5 tahun. Jadi dia melibatkan peran yang Oke, saya ulangi ya, penugasan jangka panjang tadi dia bervariasi antara 1 sampai 5 tahun. Jadi dia melibatkan peran yang didefinisikan dengan jelas dalam deretan penerima operasi. Nah, penugasan jangka panjang ini dirujuk sebagai penugasan ekspatriat tradisional. Nah, dalam 3 kategori ini terdapat yang namanya penugasan non standar. Nah, yang pertama penugasan komuter atau commuter assignment. Nah, penugasan khusus di mana ini adalah penugasan khusus di mana orang pulang pergi dari negara asal ke tempat kerja di negara lain 1 minggu atau 2 minggu sekali. Nah, misalnya orang-orang yang tinggal di kotanya yang dekat. Contohnya misalnya kalau kita di Indonesia ini atau di Palembang, ini dia tinggalnya di Palembang tapi dia bertugas di Sekayu misalnya. Kemudian penugasan rotasional assignment. Jadi para karyawan pulang pergi dari negara asal ke tempat kerja di negara lain untuk satu periode singkat yang diikuti oleh waktu istirahat di negara asal. Nah, misalnya digunakan untuk perusahaan pengeboran minyak. Jadi dia ada off-nya 2 minggu masuk, 2 minggu istirahat. Nah, kemudian penugasan kontraktual assignment ini digunakan dalam situasi di mana para karyawan dengan keterampilan spesifik yang penting untuk satu proyek internasional yang ditugaskan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 6 bulan atau 1 tahun. Nah, kemudian yang terakhir penugasan virtual. Jadi di mana karyawan tidak menetap di lokasi tuan rumah tetapi mengelola dari negara asal. Nah, tanggung jawab internasional untuk bagian organisasi negara lain, tapi dia melakukannya secara virtual. Nah, ada kelemahannya ketika dia melakukan penugasan virtual. Nah, yang pertama ada konflik peran, kemudian kesetiaan ganda dan isu identifikasi. Jadi antara orang-orang di lokasi asal dan kelompok kerja virtual di lokasi asing. Nah, misalnya kepada siapa karyawan yang ditugaskan dalam virtual assignment itu harus setia atau bekerja kepada negara asal di mana orang secara fisik tinggal untuk sebagian besar waktunya atau negara asing.
berapa banyak waktu yang seharusnya dicurahkan untuk tanggung jawab pekerjaan virtual dan pekerjaan yang sebenarnya. Nah, kemudian hubungan antar pribadi dan hubungan kerja. Dengan banyaknya pekerjaan yang dikerjakan melalui media elektronik, potensi untuk salah pengertian terhadap kebudayaan meningkat. Jarak geografis ini berarti interaksi kelompok nominal menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Nah, komunikasinya ini sebagian besar melalui telekonferensi, video konferensi, surel elektronik ya, email, serta tergantung pada keterampilan menggunakan media-media yang lain. Contohnya kayak kita sekarang ini kan, jadi perkuliahannya ini tergantung dengan situasi dan kondisi, bisa telekonferensi, video konferensi dengan Zoom, Google Classroom, dan lain-lain. Baik, peran ekspatriat. Nah, ekspatriat ini adalah orang-orang yang bekerja di negara lain atau di luar tempat di luar negaranya. Jadi dia bekerja atau ditransfer dari satu lokasi ke negara yang lain. Nah, kalau kita ilustrasikan peran-peran seorang ekspatriat ini ada 6 ya. Yang pertama, agent of direct control. Kemudian yang kedua, agent of socialization. Yang ketiga, network builder. Yang keempat, boundary spanner. Kemudian yang kelima, language node. Yang keenam adalah transfer of knowledge and kompetensi. Nah, sedangkan untuk peran non ekspatriat ini kalau kita bicara non ekspatriat ini adalah orang yang berpergian secara internasional tetapi dia tidak dianggap ekspatriat karena dia tidak menetap di negara itu. Nah, non ekspatriat ini adalah orang yang memiliki proporsi besar dalam peran melibatkan kunjungan internasional secara konstan ke pasar luar negeri, unit cabang, serta proyek-proyek internasional. Nah, ternyata non ekspatriat ini malah menyebabkan stres yang luar biasa bagi para karyawan tersebut, para pekerja tersebut. Nah, faktor penyebab stres untuk non ekspatriat atau stresor. Yang pertama adalah isu keluarga. Misalnya ketika hilangnya momen peringatan ulang tahun atau kegiatan-kegiatan sekolah keluarganya, anaknya misalnya. Nah, lebih sering perjalanan dilakukan, lebih besar potensi terjadinya ketegangan dalam hubungan keluarga dan perkawinan karena dia akan lebih sering meninggalkan keluarganya. Kemudian pengaturan kerja. Jadi kalau kita lihat dari sisi domestik ya, jadi pekerjaan masih harus diikuti walaupun orang melakukan perjalanan internasional. Nah, komunikasi modern ini memungkinkan pekerjaan dibawa pada saat orang melakukan perjalanan bisnisnya, apalagi secara internasional. Sehingga diharapkan ini dapat mengurus pekerjaan-pekerjaan kantor asal pada saat mereka berada jauh dari kantor melalui teknologi secara modern. Jadi ketika mereka kembali ke kantor di negara asal, mereka mungkin menghadapi kemelut tumpukan tugas yang banyak ya. Kemudian yang berikutnya logistik perjalanan. Jadi koneksi pesawat terbang, akomodasi hotel, dan jadwal-jadwal rapat yang lumayan banyak. Kemudian masalah-masalah kesehatan, misalnya buruknya diet, kurangnya latihan fisik, kurang tidur, timbulnya banyak penyakit, dan lain-lain. Dan ada isu-isu budaya negara tuan rumah. Jadi ketika bisnis internasional dilakukan dalam negara yang memiliki budaya yang berbeda, tentu orang-orang itu diharapkan dapat beroperasi dalam lingkungan yang berbeda dan menangani perbedaan kebudayaan secara efektif juga. Nah, untuk orang-orang yang terlibat dalam perjalanan bisnis internasional ini akan menceritakan juga mengenai lokasi-lokasi asing, gaya hidupnya, misalnya hotel berbintang, perjalanan bisnis, toko bebas pajak,
ini yang sering dicari ya, dan peristiwa luar biasa sebagai alasan mengapa mereka menikmati perjalanan bisnis. Nah, ternyata dia juga memiliki segi positif ya, selain dari sisi negatif tadi atau stres tadi, penyebab-penyebab stres tadi. Nah, para non ekspatriat yang melakukan perjalanan bisnis ini melaksanakan beberapa peran ekspatriat ya, dalam arti mereka menjadi agen sosialisasi tadi, kemudian pembangunan jaringan kerja, perentang batas, dan language nodes. Yang terakhir, berbagai peran SDM corporate ini dia dibagi 3. Yang pertama, perusahaan dengan MSDM tersentralisasi, kemudian ada perusahaan dengan MSDM terdesentralisasi, dan yang terakhir perusahaan dengan SDM transisi. Demikian untuk pembahasan di bab 4 mengenai menopang operasi bisnis internasional. Terima kasih, selamat melakukan atau mengerjakan tugas dan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih, selamat pagi.